Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andara Hirata akan menyampaikan materi presentasi kelompok kami mengenai materi genre sastra lama dan baru yang akan disampaikan oleh satu Judi Pranata sebagai moderator, kedua Alfia Sani, ketiga Rafis Iza Aliuda, keempat Walija, kelima Novi Setian Ningsi. Berikut ini adalah mata kuliah sejarah sastra mengenai materi karya sastra lama dan baru. Akan saya paparkan materi tentang genre karya sastra. Yang pertama itu karya sastra dibagi dalam dua bagian. Yang pertama karya sastra lama dan karya sastra baru atau modern. Karya sastra lama itu terbagi dalam tiga bagian, yaitu pengertian karya sastra lama, yang B ciri-ciri karya sastra lama, yang C jenis-jenis karya sastra lama. Yang kedua karya sastra baru terbagi dalam tiga juga, yaitu pengertian karya sastra baru, ciri-ciri karya sastra baru, dan jenis-jenis karya sastra baru. Yang pertama, pengertian karya sastra lama. Karya sastra lama adalah sastra yang berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13. Ciri-ciri karya sastra itu yang pertama, satu anonim, yaitu artinya tidak dikenal nama pengarangnya. Yang B, merupakan sastra lisan atau disampaikan melalui lewat ke mulut. Yang C, sangat terikat oleh aturan-aturan yang ada, terutama yaitu puisi. Yang D, sifatnya itu statis, yaitu artinya tidak berkembang di situ-situ saja. Yang E, itu di bidang prosa kebanyakan bersifat hayal, hanya adalah ilusi. Yang ke F, ceritanya kebanyakan berbesar pada istana atau sentetis. Yang G, merupakan milik bersama. 1. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan ataupun aturan-aturan itu. Di antaranya itu 1. Jumlah kata dalam satu baris. Kedua, jumlah baris dalam satu bait. Ketiga, persajakan atau rima. Yang keempat, banyak suku kata. Yang D, irama. Karya sastra puisi baru terbagi ke dalam beberapa macam bagian. Yang pertama itu ada mantra, pantun, syair, guridam, seloka, bidal, peribahasa, talibun, dan karimah. Yang kedua, prosa lama terbagi ke dalam mite, legenda, fabel, sage, pranabal atau dongeng, hikayat, cerita bingkai, tambuh atau sejarah, epos, bila cerita atau cerita paripulara, cerita penjenaka, cerita rakyat, dan prosa lirik. Yang pertama, materi mengenai mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat atau kepercayaan, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magik. Contoh mantra yaitu Assalamualaikum, putri suatu ulung besar yang beralun bersama aku menyayangi rambutmu. Aku membawa sadap gading, aku membasuh mukamu. Ini aku bagian banyak gak sih? Berikutnya, yang B, pantun. Puisi asli yang terdiri dari 4 baris yang tiap-tiap baris terdiri 8-12 suku kata, bersajak ABAB atau silang. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3-4 merupakan isi. Secara umum, peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan karena menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Contoh pantun itu, disangka nenek di tengah padang, rupanya urat jawi-jawi, disangka panas hingga petang, kiranya hujan tengah hari. Itulah contoh materi tentang pantun. Berikutnya materi tentang syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris berirama AA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair pada pantun. Syair disebut juga sebagai puisi lama dengan tiap-tiap bait terdiri dari 4 larik baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Contoh syair, wahai Ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat jantan bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantun akan dielakkan. Wahai Ananda, intan pilihan, sifat tanggung jawab engkau amalkan berani, mencengangkan terpotong dengan berani, betulang tumbuh beban. Berikutnya tentang guridam. Guridam adalah puisi yang timbul setelah adanya pergaulan dengan orang-orang Hindu. Biasanya merupakan sajak 2 baris yang mengandung petua atau nasihat. Contohnya yaitu seperti baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan. Itu seperti contoh guridam.
Yang ini adalah sloka. Sloka merupakan berbentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatahan atau perumpamaan yang mengandung senanda atau gurau, bahkan ejekan. Bisa tulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang juga dapat ditemukan sloka yang lebih dari 4 baris. Kata sloka diambil dari bahasa Sanskerta atau sloka. Contoh sloka itu pertama, 1. Sudah bertemu kasih sayang, duduk terkurung malam siang, hingga setapak tiada renggang, tulang sedih habis berguncang. Yang F adalah tentang bidal. Bidal atau peribahasa. Bidal atau peribahasa adalah pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menakis, menyanggah, atau menyindir. Pengungkapannya biasanya berdasarkan pikiran dan perasaan, dengan tidak secara langsung tapi dengan sindiran, ibarat, dan perbandingan. Bidal tergolong dalam puisi lama. Alasannya bentuk bidal yang singkat atau tidak sepanjang prosa. Contoh bidal yaitu bagai api dengan asap, artinya uluh tidak bisa bercerai lagi selalu bersama-sama. Yang G ada talibun. Talibun adalah pantun yang terdiri dari 4 baris atau selalu genap, berbentuk puisi lama dalam kesastraan Indonesia atau Melayu, yang jumlah baitnya lebih dari 4. Biasanya pantun dengan pilihan baris genap seperti 6-8-12. Talibun seperti pantun dengan jumlah baris ini juga terkadang terdapat 20 baris, berirama ABC, ABC, atau ABCD, atau ABCD, atau ABCDE, atau ABCDE. Contoh talibunnya yaitu tengah malam indah terlampau, dilihat belum ia nampak, orang muda pulang bertandang, orang tua berlari tidur, embun pantun rintik-rintik berbunyi kurang jauh ke tengah, sering lanting rikun di rimbun, melengkung lambung di padang, sambut menguak kerbau di berkandang, berkokok mendung merak menggigil, pada sidik menyising naik, kicau-kicau bunyi murai, tak kilibu melampu tinggi, berkukuh balam di hujung bedung, terdengar puyuh bayang bunyi, putung sejengkal yang tinggal sejari, itulah alamat tiada siang. Itu contoh hikayat dari Maling Demam. Yang ada karimna. Karimna adalah pantun atau kilat dari 2 baris atau pantun 2 seuntai, yaitu pantun kilat berbaris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi, berupa sindiran dalam rumus 5A. Contoh karimah yaitu kayu lurus dalam ladang, kerbau lurus banyak tulang. Kedua, materi tentang prosa lama akan disampaikan oleh Raffi Iza Al-Yuda. Kepadanya saya persilakan. 2. Prosa lama. Prosa lama adalah seluruh hasil karya. Biasanya dicirikan dengan kesukaan pengarang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat di saat prosa itu dikarang. Ciri-ciri prosa lama. 1. Istana sentris. Kedua, dipengaruhi gaya bahasa asing karena pengarah yang. Ketiga, tanggal dan nama pengarang tidak dituliskan. Puisi lama memiliki berbagai macam jenis, antara lain: A. Mite atau mitos. Mite atau mitos merupakan jenis dongeng yang menceritakan suatu tokoh atau benda yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Tokoh dalam mite memiliki hubungan kuat dengan kekuatan supranatural dan kedewataan serta dianggap suci bagi masyarakat sekitar. Mite juga pada umumnya menceritakan dewa-dewi, peri, bidadari, dan benda-benda keramat dan unsur-unsur mistis lainnya. Mite pada umumnya dipercaya telah terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini mempengaruhi kebudayaan atau kebiasaan suatu masyarakat setempat. Sehingga apabila ada suatu mite yang berkembang di suatu daerah, sudah tentu pasti berbeda dengan cerita mite serupa di daerah lain. Hal ini juga terjadi karena perbedaan nilai-nilai, adat istiadat, dan keyakinan pada masyarakat berbeda tempat. Salah satu cerita mitos yang paling terkenal adalah Nyi Roro Kidul.
Kisah Nyi Roro Kidul dalam budaya Jawa berbeda dengan budaya Sunda karena adat istiadat yang berbeda pula dalam masing-masing suku. Selain itu, ada mite Nyi Blorong, manusia harimau, Dewi Nawangwulan, Dewi Sri, dan lain sebagainya. B. Legenda. Legenda merupakan cerita atau dongeng yang menggambarkan asal-usul suatu tempat. Kisahnya dipercaya benar-benar terjadi oleh masyarakat. Cerita ini mengandung unsur kesaktian dan kehebatan dari tokoh. Selain itu, ada unsur magis atau gaib dalam karangan ini. Karakteristik legenda hampir mirip dengan mite. Yang membedakannya ialah cerita dalam legenda tidak dianggap suci oleh masyarakat. Selain mengenai asal-usul suatu tempat, legenda juga dapat berupa cerita asal-usul seorang tokoh. Contoh legenda antara lain Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, legenda Roro Jonggrang, asal-usul Candi Prambanan, dan sebagainya. Yang C. Fabel. Fabel adalah dongeng yang mengisahkan perilaku manusia dengan penggambaran tokohnya. Menggunakan hewan, melalui fabel, pesan moral dapat disampaikan dengan mudah. Tak heran, fabel adalah jenis dongeng yang paling banyak digemari anak-anak. Contohnya, kancil yang cerdik, kura-kura dan kancil yang sombong, buaya menipu kerbau, gagak yang sombong, ataupun harimau sang raja rimba. Sepertinya tidak asing lagi kita dengar. D. Sage. Sage adalah dongeng yang menceritakan tentang perjuangan dan kesaktian seorang pahlawan. Isi cerita sage memiliki banyak unsur sejarah. Kisahnya keberanian sang tokoh tersebut dipercaya telah terjadi pada masa lampau. Sage pada awalnya menceritakan secara lisan dan turun-temurun, sehingga pada bagian alur ceritanya terdapat beragam versi, bahkan ada yang ditambah-tambah. Sage juga kental akan unsur khayal. Dongeng-dongeng yang termasuk ke dalam jenis sage contohnya adalah Jaka Tingkir, Candara, Ciung Wanara, Wiro Sableng, dan masih banyak lagi. E. Parabel. Parabel merupakan cerita fiktif yang isinya amanat ditunjukkan untuk menyampaikan pesan berupa nilai-nilai kehidupan serta kebenaran yang seharusnya terjadi dengan universal bagi pembacanya. Dongeng ini biasanya diceritakan menggunakan gaya bahasa mengibaratkan atau perumpamaan. Di dalamnya juga tak lepas dari kata-kata kiasan yang mengandung makna. Parabel hadir sebagai upaya untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai pedoman hidup bagi pembacanya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh parabel yang berjudul Hakim yang Adil. Parabel ini mengisahkan tentang kebaikan yang diperoleh apabila menjadi orang yang murah hati, bijaksana, ataupun menjadi orang kikir. Sama halnya dengan cerita si maling kundang yang berpesan kepada pembaca untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Dalam sebuah parabel selalu mengandung pesan kebaikan di dalamnya. Selain itu, cerita parabel lainnya adalah gadis penjual korek api, pemanah yang tinggi hati, tukang susu yang serakah, nelayan yang cerdas, dan sebagainya. F. Hikayat. Hikayat merupakan prosa lama yang berisikan cerita fiktif menggambarkan kepahlawanan dan kesaktian dari tokoh-tokoh yang diceritakan. Prosa ini menunjukkan perjuangan tokoh beserta kehebatan-kehebatannya yang tidak masuk akal. Karangan ini pada umumnya memiliki amanat yang khas, ditunjukkan untuk membakar semangat juang pembacanya. Fungsi hikayat secara umum adalah sebagai sarana hiburan atau pelipur lara, pembangkit semangat, dan biasanya hikayat dibacakan sebagai usaha meramaikan suatu pesta. Sama dengan karya sastra lain, hikayat memiliki unsur yang mutlak ada. Beberapa unsur tersebut antara lain tema.
latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Hikayat yang paling terkenal dan tidak asing bagi Anda salah satunya adalah hikayat Hang Tuah yang menceritakan tentang kesetiaan dan kehebatan seorang laksamana yang bernama Hang Tuah. Melalui hikayat Hang Tuah dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang paling menonjol dari sebuah hikayat adalah cerita bersifat fantasi. Kesaktian sang tokoh dalam hikayat yang Tuah terkesan dalam mustahil. Hikayat dikelompokkan menjadi beberapa macam, adapun diantaranya: 1. Hikayat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hikayat dapat dikelompokkan sebagai berikut: epos India, cerita rakyat, cerita-cerita Islam, cerita dari Jawa, sejarah dan biografi. 2. Hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, hikayat dapat dikelompokkan sebagai berikut: Melayu asli, hikayat Malim Demam, hikayat Hang Tuah atau bercampur unsur Islam, hikayat Indra Bangsawan, hikayat si miskin atau bercampur dengan Islam, hikayat Malim Demam. 3. Hikayat pengaruh Jawa. Berikut adalah hikayat yang dipengaruhi budaya Jawa: hikayat Cekal Weneng Pati, hikayat Panji Semirang, hikayat Indrajaya. Dan yang keempat, hikayat pengaruh Hindu. Berikut adalah hikayat yang dipengaruhi budaya Hindu: hikayat Sang Soma atau Mahabharata, hikayat Perang Pandawa atau Mahabharata, hikayat Sri Rama atau Ramayana, hikayat Bayan Budiman. Yang kelima, hikayat pengaruh Persia Arab. Adalah hikayat yang dipengaruhi budaya Persia Arab: hikayat Bakhtiar, hikayat Amir Hamzah, hikayat 1001 Malam. 8. Cerita berbingkai. G. Cerita berbingkai. Cerita berbingkai atau clock stories merupakan cerita dalam cerita. Cerita berbingkai berasal dari India. Dengan melalui berbagai jalan yang cenderung terdapat di dalam cerita-cerita lain. Biasanya terdapat seorang tokoh atau lebih menceritakan sebuah cerita, dan di dalamnya biasa terdapat seorang tokoh atau lebih yang menceritakan sebuah cerita, dan di dalamnya cerita tersebut terdapat tokoh-tokoh yang mengisahkan cerita lain, sehingga cerita menjadi panjang dan sangat luas. Terdapat dua struktur dalam isi cerita berbingkai, yaitu pokok cerita dan cerita sisipan. Pada dasarnya, cerita berasal dari India, tetapi masuk dalam sastra Melayu melalui Arab, Persia. Akibatnya, cerita berbingkai ini dominan dipengaruhi oleh kebudayaan dalam agama Islam. Tokoh yang diceritakan dapat berupa sosok manusia atau hewan. Tokoh hewan menggunakan gaya personifikasi, yaitu karakter yang seolah-olah hidup seperti manusia. Sisipan ceritanya mengandung banyak kiasan dan bersifat romantik. Cerita berbingkai dimaksudkan untuk menyindir suatu hal. Dalam alurnya juga banyak terdapat peristiwa fantasi dan benda-benda ajaib seperti dalam cerita 1001 Malam. Beberapa contoh dari cerita berbingkai lain yang terkenal adalah hikayat Bayan Budiman, hikayat Gulam, hikayat Khalilah, dan Daminah. H. Sejarah atau Tambo. Tambo erat hubungannya dengan budaya Minangkabau, sebab karya sastra ini lahir dari kebudayaan masyarakat Minangkabau. Kata aslinya adalah tambe atau tambai dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti bermula. Tambo merupakan sastra sejarah yang menggambarkan silsilah atau keturunan raja, adat istiadat, asal-usul suatu bangsa, aktivitas sehari-hari, nilai-nilai hingga norma dan sistem pemerintahan yang melekat pada kebudayaan masyarakat Minangkabau. Tambo terbagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah tambo adat yang bercerita tentang hukum, norma hingga sistem dan aturan pemerintahan Minangkabau pada masa lampau. Jenis tambo lainnya adalah tambo alam yang menceritakan tentang asal-usul kerajaan, negeri,
hingga silsilah atau keturunan raja-raja Minangkabau. Selain itu, batas wilayah juga dijelaskan dalam Tambo Alam Minangkabau. Tambo merupakan prosa lama yang dapat dibuktikan dengan fakta. Contoh Tambo yang populer karya Datuk Bendahara Paduka Raja alias Tun Suri Lanang. Tambo tersebut merupakan sejarah Melayu yang ditulis pada tahun 1912. Yang epos atau wira cerita. Epos adalah dongeng tentang keberanian dan kepahlawanan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Epos ini sering kali dinyatakan dalam bentuk syair. Beberapa contoh epos terkenal adalah Ramayana, Mahabharata, Iliad, Odysseus, Lancanson de Roland, Lagaligo, dan juga Hikayat Hang Tuah. J. Cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara adalah cerita yang mengungkap tentang kebodohan seorang yang disajikan secara humor. Contoh, seperti kehidupan di istana, keajaiban alat, putri-putri yang cantik, pangeran tampan, kehidupan yang asri, dan lainnya. K. Cerita Jenaka. Cerita jenaka merupakan bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Bahan ceritanya didasarkan pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Alur ceritanya berpusat pada kelakuan pelaku. Contoh, cerita jenaka yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia seperti si Kebayan Sunda, Lelai dari Malang Sumatera, dan Pak Banju asal Jawa. I. Cerita rakyat. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis prosa lama. Cerita rakyat ini berkembang di masyarakat secara lisan dan turun-temurun sejak masa lampau. Karena tersebar secara lisan, pengarang cerita rakyat tidak diketahui namanya. Dongeng ini menjadi khas bagi suatu masyarakat karena memiliki nilai-nilai leluhur yang berasal dari sejarah dan kebudayaan yang berbeda-beda pada setiap lingkungan. Terdapat versi yang berbeda dari satu cerita rakyat beberapa daerah. Sebagai akibatnya, adanya perbedaan budaya setempat. Sama halnya dengan dongeng lain, cerita rakyat bersifat tradisional dan menghibur. Contoh, cerita rakyat adalah kisah Dewi Sri, Sang Dewi Padi, dan ada juga yang M. Prosa lirik. Prosa lirik merupakan karangan prosa lama terunik dan jenis-jenis prosa lama lainnya. Karangan ini merupakan jenis prosa yang ditulis dengan menggunakan unsur-unsur yang ada pada puisi. Pencitraan serta gaya bahasanya yang berirama membuat prosa ini hampir mirip dengan puisi. Namun secara sintaksis, karangan ini memiliki ikatan antara kalimat di dalam paragrafnya atau ikatan antar kata di dalam kalimatnya dan lebih berbentuk prosa. Di Indonesia, gaya bahasa seperti ini tergolong dalam jenis prosa lirik, berbeda pada kesusastraan barat yang memasukkan tulisan ini ke dalam jenis puisi lirik. Karakteristik gaya bahasa prosa lirik adalah mengandung citraan dan kata kiasan. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa pengarang prosa lirik tersebut sangat emosional dan meluap-meluap dan mengekspresikan idenya. Salah satu contoh lirik adalah prosa lirik adalah Ikan Bakar karya Sony Farid Maulana dan tentang hal memberi nilai karya Gilang Angkasa. Jadi demikian tadi pantaian disampaikan oleh Raffi Iza Al-Yuda tentang materi sastra lama tentang puisi. Berikutnya materi tentang karya sastra baru modern disampaikan oleh Novi Setiani. Kebacaannya saya persilakan. 2. Mengenal karya sastra baru atau modern. A. Pengertian karya sastra baru. Sastra baru adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah tidak asing lagi.
B. Ciri-ciri karya sastra baru. 1. Pengarang dikenal oleh masyarakat. 2. Bahasanya tidak klasik, tidak klis. 3. Proses perkembangan dinamis. 4. Tema karangan bersifat rasional. 5. Bersifat modern atau tidak tradisional. 6. Masyarakat sentris atau berkuat pada masalah kemasyarakatan. C. Jenis karya sastra baru. Karya sastra baru terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Puisi baru. 2. Prosa baru. Puisi baru dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, puisi berdasarkan isi, yaitu distikon, tenzina, C. Kurtain, D. Queen, E. Sektet, F. Septim, G. Oktav atau stanza, H. Soneta, I. Puisi kontemporer. Yang kedua, puisi berdasarkan bentuk. A. Balada, B. Hime, C. Ode, D. Epigram, E. Romansa, F. Elegi, E. Satire, H. Religi, I. Coda, J. Vola. Prosa baru. A. Roman, B. Novel, C. Cerpen, D. Riwayat, E. Kritik, F. Resensi, G. Esai, H. Drama. C. Jenis-jenis puisi lama. Puisi lama berdasarkan bentuk memiliki berbagai macam jenis, antara lain A. Balada. Balada merupakan sebuah puisi yang berisi kisah atau cerita tertentu. Jenis puisi baru ini terdiri dari 3 bait, dengan masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Skema rima yang digunakan dalam balada adalah A, B, A, B, B, C, C, B. Kemudian beralih dengan skema rima A, B, A, B, B, C, B, C. Contoh, berikut adalah salah satu contoh balada yang terkenal karya W.S. Randra, Balada Ibu yang Dibunuh. Ibu musang dilindungi pohon tua maliang. Bayinya 2 ditinggal mak lakinya. Bualan sabit terkenal malam memberita datangnya. Waktu makan bayi-bayi mungil sayang, matanya berkata pamitan, bertolaklah ia. Dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atau atas nyawa. Burung kolik menyanyikan berita panas dendam warga, mengetari ujung bulunya, tapi dikibaskan juga. B. Himna. Himna merupakan sebuah puisi yang berisi pujian untuk Tuhan, dewa, pahlawan, tanah air, atau alma mater dalam dunia sastra. Dewasa ini, himna menjadi sebuah puisi yang dinyanyikan. Contoh, ciri-ciri himne. Bahasanya berupa lagu, pujian. Himne diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan, berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati dan bernafaskan ketuhanan. Contohnya, ya Tuhan kami telah terpuruk dalam lautan dosa. Detik, menit, jam kami terdiam dalam dosa. Pikiran yang mendua, hati yang beku. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, telah kotor setiap inci daging ini, telah hina dari diri ini, menyalahgunakan karuniamu, mengkufurkan nikmatmu. Semoga kau tuntun kami kembali ke jalan benarmu, ke jalan lurusmu, sebelum kau panggil kami kembali ke alam kekalmu. C. Ode. Ode merupakan puisi yang berisi sanjungan atau pujian. Kata-kata yang digunakan berada anggun tapi resmi.
Ciri-ciri orde merupakan puisi berisi puji-pujian. Emosi sajak ditata dari bait ke bait. Dapat dirasakan kedalaman perasaan dan curahan pemikiran atau perenungan. Contoh, guruku, cahaya dalam kegelapanku, pengisi semua kekosonganku, penyejuk kelayanan hatiku, kau semakin segala kebodohanku, kau terangi setiap sisi jiwaku, kau terjang segala padang negatif. Sungguh mulia hatimu, sungguh besar pengorbananmu, sungguh tak ternilai keikhlasanmu. Jasamu bagai emas mulia, takkan terganti sampai maut menjemput, takkan tertutup oleh keburukan dunia. Guruku, terima kasih dari dalam hatiku. D. Epigram. Epigram adalah puisi yang memuat tuntunan dalam hidup. Ciri-ciri epigram: kalimat berisikan fatwa secara langsung tanpa berbelit-belit, berisikan nilai-nilai kehidupan yang benar. Contoh, hari itu tak ada tempat berlari, tak ada tempat bersembunyi, tak ada memohon belas kasih. Semua sudah menyatu, amal sudah penolong, amal satu-satunya cahaya, merintih tiada berarti, menyesal tiada berguna. Barulah sadar dunia yang memuat pengingat untuk beramal selagi masih hidup. Romansa. Kata romansa berasal dari bahasa Prancis, yaitu romantique, yang berarti keindahan perasaan. Romansa puisi baru yang merupakan luapan perasaan cinta kasih. Ciri-ciri romansa: mengandung kalimat yang puitis, bertemakan romansa yang menggambarkan ungkapan cinta kepada yang dikasihi. Penggambaran dilakukan secara tersirat. Contoh, kisah ini hanya kau dan aku, tak ada ketiga, keempat, kelima. Aku adalah kau, kau adalah aku. Senyummu adalah bahagiaku, tangismu adalah laraku. Cintamu adalah wajibku, karena kau adalah tulang rusukku. F. Elegi. Berkebalikan dengan romansa, elegi merupakan puisi yang berisi tentang kesedihan. Puisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa duka, sedih, rindu, dan kesedihan. Puisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa duka, sedih, rindu, terutama karena kepergian seseorang atau penyesalan di masa lalu. Ciri-ciri elegi: berisi curahan akan kesedihan yang mendalam, menunjukkan perasaan kehilangan atau kerinduan. Contoh, dalam erangan jiwa, aku menangis mengingatmu. Dalam pilunya hati, aku bersujud kepadamu. Dalam ratap tangismu, aku berserah kepadamu. Renungi semua dosa dan khilaf. Takutku dan sesalku merangkai doa selalu kupanjatkan. Ya Tuhan, ampunilah dosaku, ampunilah kehilafanku. G. Satire. Satire adalah puisi yang memuat sindiran kepada penguasa atau orang yang memiliki posisi atau jabatan. Tokoh sastrawan yang terkenal dengan karya satirenya adalah W.R. Rendra. Ciri-ciri satire: bentuknya rapi, simetris, tiap-tiap barisnya merupakan kesatuan sintaksis, berisikan sindiran, sebagai besar puisi 4 seuntai. Contoh satire: aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan kau membentuk jidat menyair perilaku yang bersajak tentang anggun,
dan rembulan. Sementara ketiadaan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termanggu-manggu di kaki Dewi Kesenian. H. Religi. Religi adalah jenis puisi baru yang bernafaskan keagamaan. Ciri-ciri religi menceritakan tentang kehidupan beragama, bernafaskan tema keagamaan. Contoh, wahai diri ini, tunggulah saat itu, dengarlah langkahmu. Kapan terakhir kali engkau ikut rombongan itu? Lihatlah semua pergi. Jiwa yang kau pucat ketakutan, jiwa yang berjalan dengan cahaya, adakah bekas di hati? Atau sekedar melepas tanggung jawab? Sekedar berjalan di tempat tanpa sadar maut semakin dekat. I. Koda. Koda adalah penambahan puisi pada puisi soneta. Biasanya liriknya digunakan Koda. Koda adalah penambahan baris pada puisi soneta. Biasanya liriknya digunakan untuk akhir sebuah lagu. Koda termasuk jenis puisi baru. Ciri-ciri koda biasanya lebih mendetail dari bagian isi puisi lainnya, menjelaskan kesimpulan dari makna puisi tersebut, merupakan tambahan dari puisi soneta yang lebih dari 14 baris. Contoh koda: waktu berlalu bagai kisah yang indah, hingga tiap detik begitu berarti. Takkan kulupakan kenanganku bersamamu, buatku tersenyum hingga hari ini. Volta. Volta adalah puisi peralihan pada soneta. Volta termasuk jenis-jenis puisi baru yang merupakan peralihan oktav ke sektat. Ciri-ciri volta: 2. Kuatrain merupakan sampiran atau satu kesatuan yang disebut oktav. 2. Tenzina merupakan isi dari satu kesatuan yang disebut sektat. Contoh volta: lelah merayap, namun senyum tetap mengembang. Itu tadi mengenai materi puisi baru berdasarkan isinya. Untuk materi puisi baru berdasarkan bentuknya akan disampaikan oleh Walija. Kepadanya saya persilakan. Puisi baru berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, puisi baru dibedakan menjadi 8 jenis, yaitu distikon, terzina, kuatrain, queen, sektet, septime, oktav, dan soneta. A. Distikon adalah puisi yang terdiri atas 2 barisan dalam tiap baitnya. Ciri distikon terdiri dari 2 bait yang masing-masing baitnya mencakup 2 baris rima A, A, B, B. Contoh: pandanglah mata ibumu, sayu namun penuh kasih sayang. Pandanglah mata ayahmu, tegas namun penuh kasih sayang. Untukmu mereka berjuang agar kelak kau sukses dunia akhirat. B. Terzina. Terzina adalah puisi yang terdiri atas 3 baris dalam tiap baitnya. Ciri-ciri terzina yang dimaksud sajak 3 seuntai di sini. Tiap satu bait dalam puisi terdiri dari 3 baris. Rimanya AA,
AAB, dan ABB. Contoh, ayah, tajamnya matamu menyiratkan kekuatan dalam mendidik kami untuk tegap. Ayah, otot tanganmu tak akan pernah lelah membimbing kami selalu maju ke depan. Tiada kasih selalu ku ucapkan atas semua pengorbanan dan letihmu. Semoga Tuhan selalu menjagamu. C. Kuatrain. Kuartin adalah puisi yang terdiri atas 4 baris dalam tiap baitnya. Contoh, mulai menyeruak pelan, kenangan masa kecil dulu, mulai teringat pasti. Pelukmu untuk tawaku, kini semua tak serupa. Tawamu bahkan tak bisa kuperjuangkan, tawamu tak bisa kepandang, oh ibu tersayang. D. Queen. Queen adalah puisi yang terdiri atas 5 baris dalam tiap baitnya. Ciri Queen, satu bait terdiri dari 5 baris memiliki rima a a a a a a. Contoh, detak jantungmu mengubah hidupku, gerak halusmu menyeruak jiwaku, tendangan kencangmu menengok dunia. Selamat datang putri kecilku. E. Sektet. Sektet adalah puisi yang terdiri atas 6 baris dalam tiap baitnya. Ciri-ciri sektet merupakan terzina ganda. Satu bait terdiri dari 6 baris. Contoh, bangunan reot kaya tua, atap jerami yang mulai terhembus, pintu yang tak lagi rapat, tanpa jendela melihat dunia, rintih hujan tak lagi bisa dibendung, rumahku kenanganku. F. Septime. Septime adalah puisi yang terdiri atas 7 baris dalam tiap baitnya. Ciri-ciri septime, setiap bait terdiri dari 7 baris, memiliki rima a a a, b, c c c. Contoh, akankah datang pagi esok dengan embun di atas daun, sapaan halus dari bibir kecilmu, rengkuhan manja dari tangan kecilmu, langkah terhuyung namun semangat, suaramu yang selalu memanggilku ibu. G. Oktav atau stansa. Oktav atau stansa adalah puisi yang terdiri atas 8 baris dalam tiap baitnya. Ciri-ciri stansa, setiap bait terdiri dari 8 baris, memiliki rima AA, BB, CC, dan DD. Contoh, selama langit masih biru, selama awan masih putih, selama matahari masih bersinar, selama siang berganti malam, selama bintang bersama bulan, kupanjatkan selalu doaku, semoga kau sehat selalu, oh ayah ibu. H. Soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri dari 14 baris dan terbagi menjadi 2. 2 bait pertama berisi masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta berbeda dengan puisi baru lainnya. Perbedaan ini terletak pada ketidakbebasannya dalam hal rima. Rima pada bait pertama sama dengan rima pada bait kedua, sedangkan pola rima pada bait ketiga sama dengan rima pada bait keempat. Contoh, siapa aku ini, hamba yang tak rajin sembayang,
tapi menuntut berumur panjang. Tak tahu malu diri ini, ingin bisa selalu berdiri, ingin selalu dipandang orang, banyak rizki tanpa jauh dari kandang. Ingin semua serba pasti, siapa aku ini, tanpa ada ikhlas hati dan berserah diri. Ampunilah aku ya Tuhan, hamba yang selalu minta kelebihan, tanpa ada dalam diri suatu kebaikan. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang berkembang pada zaman kini dengan ciri kekinian. Puisi kontemporer bersifat inkonvensional, tidak memiliki keteraturan seperti biasanya puisi. Dengan sifat seperti itu, puisi kontemporer memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang blak-blakan, sederhana, jujur tanpa memperhatikan diksi yang indah dan berat. 2. Mementingkan gambaran visual atau tipografi. 3. Corak yang berbeda dengan puisi Indonesia pada umumnya, resmi. 4. Tidak terlalu menghiraukan hubungan makna kata tetapi kebanyakan mempermainkan kata-kata, namun makna totalitas puisi tetap ada. 5. Terkadang mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. 6. Terkadang menggunakan simbol yang hanya dipahami oleh penyair yang bersangkutan. Jenis-jenis puisi kontemporer. Adapun jenis atau macam-macam dari puisi kontemporer adalah sebagai berikut. Yang pertama, puisi membling. Secara umum, puisi membling terdapat unsur-unsur humor di dalamnya, bercorak kelakar. Di dalamnya juga seringkali ada unsur kritik, terutama kritik sosial. Puisi yang kedua, puisi idiom baru. Puisi idiom baru tetap memakai kata sebagai alat ekspresinya, tetapi kata tersebut dinyatakan dengan cara baru dan diberi nyawa baru. Ketiga, puisi suprakata. Puisi suprakata yaitu jenis puisi kontemporer yang memakai kata-kata konvensional yang ditukar-tukar atau menciptakan kata-kata yang baru sebelum tidak ada kosakatanya dalam bahasa Indonesia. Jenis puisi ini mementingkan ritme dan bunyinya. 4. Puisi tipografi. Puisi tipografi adalah salah satu jenis puisi kontemporer yang memiliki bentuk atau tampak fisik yang dapat memperkuat puisi. 5. Puisi multilingual. Puisi multilingual adalah jenis puisi kontemporer yang memakai kata atau kalimat dari berbagai bahasa, baik bahasa asing atau bahasa daerah. Jenis misteri memberikan efek kemajuran. Puisi ini diperkenalkan oleh Sutarji Khalzon Bahri. Unsur-unsur puisi kontemporer. Dalam puisi kontemporer ada beberapa unsur yang menonjol, yaitu unsur bunyi, adanya penekanan rima dan pengulaan, unsur tipografi yaitu susunan baris atau baitnya serta cara penulisan huruf, enjambemen yaitu pemotongan kalimat atau frase, unsur kelakar. Berikut ini contoh puisi kontemporer. Contoh puisi multilingual. Merapi gagah bak penguasa, asap putih memayungimu, lebat hutan pengawalmu. Sejarah laharmu abadi,
kini merapi. Seumpama kowe bisa nguri-nguri kabeh sing kelasana ing tanah Jawi, prilakune manungsa becik lan ora marang alam karunia Sang Ilahi. Berikut tadi merupakan contoh puisi berdasarkan bentuknya tentang macam-macam puisi baru atau modern. Selanjutnya tentang prosa baru, yaitu yang akan disampaikan oleh Alfia Sani. Kepadanya saya persilakan. Oke, yang kedua yaitu B. Pengertian prosa baru. Prosa baru merupakan prosa yang gaya penulisannya telah dipengaruhi oleh budaya asing, terutama karya sastra barat. Awal kemunculan prosa baru karena anggapan di masyarakat jika prosa lama sudah kuno dan kurang menarik lagi. Aturan-aturan yang ada dalam prosa baru juga tidak sebanyak dan mengikat pada prosa lama. Prosa baru lebih membuka kesempatan bagi penulisnya untuk mengekspresikan imajinasi dan ide-idenya secara lebih luas dan bebas. Selanjutnya, jenis-jenis prosa baru. Secara umum, prosa baru dibedakan menjadi 7 jenis. Jenis-jenis prosa baru antara lain roman, novel, cerita pendek atau bisa disebut dengan cerpen, riwayat, kritis, resensi, dan esai. Yang pertama, roman. Roman merupakan sebuah karya sastra yang menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa tokoh, mulai dari kelahirannya, dewasa, hingga keadaan kematiannya. Selain itu, roman juga didefinisikan sebagai sebuah karya sastra yang menampilkan urutan kejadian yang bersambung satu sama lain yang menggambarkan pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang ada, menggambar dalam suatu situasi kehidupan tertentu. Gambaran pengalaman tersebut dapat berupa gambaran pengalaman-pengalaman secara lahir maupun batin. Roman menggambarkan keseluruhan perjalanan tokoh, yaitu tokoh lengkap beserta pengalaman dan kehidupan sosial tokoh. B. Novel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa disebut dengan KBBI, istilah novel diartikan sebagai karangan yang panjang dan menceritakan rangkaian kisah kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Istilah novel secara etimologi berasal dari bahasa Italia, yakni novella, yang berarti sebuah kisah atau sepotong cerita. Isi novel lebih panjang dan kompleks dari cerita pendek, bisa disebut dengan cerpen. Umumnya, novel berkisah mengenai pelaku dalam kehidupan sehari-hari dengan semua sifat, watak, tabiat, dan kejadian-kejadian di seputarnya. Contoh dari karya sastra dalam bentuk novel sangat banyak kita temui. Disebut saja novel populer di Indonesia, yakni Sri Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, karya-karya penulis Terelie seperti Negeri Para Bedebah, Bulan, Sepucuk Ampau Merah, dan lain-lain. Contoh novel yang mendapat kepopuleran internasional antara lain Seri Harry Potter karya J.K. Rowling, Seri Twilight karya Stephanie Meyer, dan masih banyak lagi. Yang C. Cerita pendek. Cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen merupakan sebuah karangan imajinasi yang menceritakan ulang sebuah peristiwa dan biasanya berpusat pada satu pelaku. Beberapa contoh cerpen antara lain Mengenang Sendok dan Sedotan karya Dewi D. Lestari, My Last Love karya Agnes Dovenar, Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway, Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini, Seta sebagai contoh cerpen yang lainnya. D. Riwayat. Istilah riwayat
Dia Istilah riwayat diartikan sebagai sebuah cerita yang turun-temurun atau sejarah atau tambo. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan KBBI, riwayat didefinisikan sebagai sebuah kisah yang berisi tentang pengalaman hidup seseorang yang diangkat dari kisah nyata. Orang tersebut dari lahir hingga meninggal. Contoh riwayat yang cukup dikenal adalah Soeharto Anak Desa yang mengisahkan perjalanan hidup Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Kemudian Hitler karyawan Kersau yang mengisahkan tentang pemimpin Nazi selama Perang Dunia, Adolf Hitler. Khairul Tanjung si anak singkong karya Tejah Ya Gunawan Direja yang menceritakan tentang salah satu pengusaha sukses Indonesia yang memiliki Transcorp, Khairil Tanjung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kritik. Secara umum, kritik merupakan tulisan yang menilai baik atau buruk, bermanfaat atau tidaknya, berlebihan atau kelebihan atau kekurangan suatu hal baik berupa karya seni maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan menilai sebagai unsur yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam sebuah tulisan. Merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa sebut yaitu KBBI. Istilah kritik didefinisikan sebagai kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dalam menyampaikan kritik tentu tidak boleh sembarangan. Ada beberapa patokan atau dasar yang harus kita pahami sebelum menyampaikan kritik atau antara lain pengalaman yang cukup dalam materi kritik, keilmuan serta pengetahuan yang relevan dengan karya atau suatu hal yang akan kritik, penguasaan penerapan metode kritik yang tepat, penguasaan terhadap media kritik. Selanjutnya resensi. Secara etimologi, istilah resensi berasal dari bahasa Latin yakni revidere atau resensi yang memiliki arti menimbang, melihat, kembali atau menilai. Merujuk pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, istilah resensi didefinisikan sebagai sebuah ulasan dari sebuah buku. Namun, dalam perkembangannya, resensi tidak hanya terbatas pada buku saja, akan tetapi merembet pula pada karya lainnya, seperti isi majalah, novel, drama, film, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi di atas, resensi tidak jauh berbeda dengan kritik, yakni suatu tindakan berupa pemberian penilaian, pembahasan, kritikan pada suatu karya. Yang membedakan resensi dengan kritik ialah selain menilai baik buruknya suatu karya, resensi juga menceritakan kembali apa yang ada atau yang menjadi inti dari karya tersebut. Yang selanjutnya esai. Merujuk pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, istilah esai diartikan sebagai suatu karangan atau karya tulis yang termasuk dalam prosa yang membahas suatu majalah. Bisa disebut dengan kajian. Secara sekilas dari sudut pandang pribadi sang penulis. Hal serupa juga dikemukakan oleh ahli Suetomo yang mendefinisikan esai sebagai suatu karangan pendek berdasarkan cara pandang seorang dalam menyikapi suatu masalah. Yang selanjutnya pengertian drama. Drama sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia lewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung. Ciri-ciri drama apa saja? Yaitu yang pertama, semua kisah dalam cerita drama digambarkan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh ataupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri, bisa disebut dengan monolog.
Yang kedua yaitu drama wajib mempunyai tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang, serta boneka. Yang ketiga, dalam drama wajib ada konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Yang keempat yaitu durasi waktu pementasan drama bisa berlangsung selama sekitar 3 jam. Yang kelima, pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung yang sudah dilengkapi beberapa perlengkapan serta peralatan guna menghidupkan suasana. Yang terakhir yaitu pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton drama, di mana drama itu dibuat sebagai sarana hiburan. Struktur drama. Yang pertama, babak atau episode. Bagian dan naskah drama yang menyusun peristiwa yang terjadi di sebuah tempat dengan urutan waktu tertentu. Yang kedua yaitu adegan. Bagian dari drama yang menggambarkan terjadinya perubahan peristiwa yang ditandai dengan terjadinya pergantian setting, waktu, tempat, serta tokoh. Struktur yang ketiga yaitu dialog, percakapan yang dilakukan oleh dua atau beberapa tokoh dalam drama. Dialog adalah hal utama yang membedakan drama dengan karya sastra lain. Struktur yang keempat yaitu prolog, kata pengantar saat akan masuk dalam suatu drama yang memberikan gambaran umum mengenai drama yang dipentaskan. Struktur yang selanjutnya yaitu epilog, bagian akhir dari sebuah drama yang mana isinya menjelaskan kesimpulan, makna, serta pesan dari drama yang dipentaskan. Selanjutnya unsur-unsur drama. Apa saja? Yang pertama yaitu tema, gagasan utama atau ide pokok yang ada pada cerita drama. Promoted content. Yang kedua yaitu alur, jalan cerita dari suatu drama mulai dari babak awal sampai babak akhir. Yang ketiga yaitu tokoh, karakter dalam drama yang terdiri dari tokoh utama serta tokoh pembantu. Yang keempat watak, tingkah laku para tokoh yang ada pada drama. Watak baik yang bisa disebut dengan protagonis serta watak jahat yang bisa disebut dengan antagonis. Yang kelima yaitu gambaran tentang tempat, waktu, serta kondisi yang terjadi dalam drama. Yang keenam yaitu amanat, pesan yang disampaikan atau yang digambarkan pengarang drama kepada penonton lewat cerita drama. Selanjutnya jenis-jenis drama bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu berdasarkan penyajian lakon, yaitu tragedi, drama yang menggambarkan kesedihan dari tokoh utama dalam drama. Umumnya drama berakhir dengan kisah yang menyedihkan. Selanjutnya opera, dalam drama yang dialognya dibuat dengan cara bernyanyi serta diiringi musik. Selanjutnya yaitu komedi, drama yang mempertunjukkan kelucuan para tokoh serta aku cerita lucu. Selanjutnya tragikomedi, drama yang menggabungkan antara tragedi serta komedi pada waktu yang sama. Lalu melodrama, drama yang dialog serta lakonnya dibuat sambil diiringi oleh musik atau melodi. Lalu tablo, drama yang dibuat yang mana para tokoh tak melakukan dialog, namun mengutamakan kemampuan melakukan gerakan tanpa suara, contohnya pantomim. Yang terakhir yaitu farce, drama yang mempertunjukkan bermacam hal lucu lewat tingkah para pelakon, mirip seperti dagelan, namun tidak sepenuhnya sama dengan dagelan. Selanjutnya berdasarkan sarana, drama panggung.
Drama yang digambarkan sepenuhnya di atas panggung yang mana para pemain tidak bisa melakukan pengulangan adegan. Drama televisi. Drama yang ditampilkan di televisi yang mana para pemain bisa melakukan pengulangan adegan sebab tidak ditampilkan secara langsung. Selanjutnya drama radio, drama yang hanya bisa didengarkan tanpa dilihat, hanya suara saja maksudnya. Yaitu selanjutnya drama film, drama yang ditampilkan di layar lebar, contohnya bioskop. Drama ini bisa juga dilihat di televisi, tapi sudah diputar di bioskop terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya drama wayang, drama yang diperankan oleh wayang pada sebuah adegannya. Selanjutnya drama boneka, drama yang memakai boneka sebagai tokoh di setiap adegannya. Subjudul yang selanjutnya yaitu berdasarkan keberadaan naskah. Yaitu ada apa saja? Yang pertama drama tradisional, drama yang dipertunjukkan yang mana para pemeran tidak memakai naskah ketika ada di panggung. Dalam hal tersebut, pemeran membaca gambaran cerita secara umum lalu berimprovisasi sesuai terhadap peran masing-masing. Selanjutnya drama modern, drama yang digambarkan di mana para pemeran memakai naskah ketika ada di panggung, tapi para pemeran bisa berimprovisasi pada kejadian-kejadian tertentu. Itulah tadi presentasi mengenai materi tentang karya sastra lama dan karya sastra baru. Artinya dapat disimpulkan bahwa karya sastra itu dapat dalam dua jenis, yaitu karya sastra baru dan karya sastra lama. Dan karya sastra baru dibagi, karya sastra lama dibagi dua, itu puisi dan prosa, dan karya sastra baru juga terbagi dari dua, puisi berdasarkan isi, puisi berdasarkan bentuk, dan prosa baru. Demikianlah presentasi kami dalam materi genre karya sastra dan baru. Kami memohon maaf apabila dalam membawakan materi terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terdapat sedikit puitis, yaitu kalian boleh maju dalam beberapa mata pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan. Apa saja tapi tanpa mencari sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Terima kasih, itulah presentasi kami.